Pernahkah kita menyadari bahwa satu-satunya modal hidup kita adalah kelemahan? Marilah sebentar saja kita memikirkan pertanyaan ini, untuk kemudian menjawabnya secara sadar dengan kata ya. Apakah ada di antara kita yang ketika terlahir sebagai manusia langsung bisa berlari, tertawa, atau berbicara? Tentu tidak. Dan inilah kelemahan kedua setelah kita tak bisa hadir ke dunia ini tanpa perantaraan ibu melalui proses persalinan. Kita harus melewati proses yang panjang dan rumit hanya untuk bisa lolos dari rahim ibu, untuk kemudian dengan jangka waktu tertentu kita bisa berlari, tertawa, dan berbicara. Ini kelemahan yang keberapa? Entahlah. Yang jelas, kelemahan-kelemahan ini justru menjadi ilham bagi terciptanya kekuatan dan ciri pendefinisi kita sebagai manusia. Bayangkan, hanya untuk mengurusi bayi, manusia punya rumah sakit bersalin, perlengkapan melahirkan, dokter spesialis anak, bidan, tempat penitipan anak, macam-macam jenis susu dan makanan untuk bayi, dan masih banyak yang lainnya. Apakah ini bisa dilakukan oleh hewan? Tidak. Justru manusialah yang mengurusinya dengan dokter hewan, rumah sakit hewan, kebun binatang, taman nasional, bahkan salon hewan. Lihat, bahkan di tengah kelemahan itu, manusia masih sanggup mengurusi makhluk lain. Mengapa demikian? Inilah pengaruh dari hormon kekhalifahan yang Allah suntikkan ke dalam tubuh manusia, sehingga kelemahan itu dapat kita ubah menjadi kekuatan. Maka, ketika kita lemah secara teknis untuk bisa terbang seperti burung, kita dapat mengubahnya menjadi kekuatan untuk membuat pesawat terbang. Ketika kita merasa lemah secara teknis untuk bisa berenang seperti ikan, kita bisa mengubahnya menjadi kekuatan untuk membuat kapal laut dengan berbagai jenisnya. Ketika kita merasa memori kita lemah untuk mengingat sesuatu, kita lantas membuat buku, koran, majalah, kartu undangan, bahkan komputer dengan segala teknologinya. Bahkan, ketika kita dilemahkan oleh musibah-musibah, kita pun masih sanggup menciptakan kekuatan yang menunjukkan bahwa kita adalah manusia, makhluk yang hidup dengan modal kelemahan. Ketika kita buta, kita bisa membuat huruf braille. Ketika kita lumpuh, kita membuat kursi roda. Ketika kita luka bakar, kita membuat teknologi bedah plastik. Nah, apakah kita mau lari dari kenyataan ini dengan cara menangisi kelemahan sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan? Kalau kita tidak mau lemah, ya jangan jadi manusia.